Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah RKPL. Di sini kami akan mempresentasikan terkait SRS yang telah kami susun. Untuk anggota kelompok kami sendiri di sini tersusun dari saya sendiri, Muhammad Satrio Aji, Pasa Avatar Ardan, Ihsan Ramadan, dan juga Fauzan Azura. Jadi di sini untuk pertama-tama kita akan membahas terkait tujuan dari SRS ini sendiri. Jadi tujuan dari SRS ini adalah memberikan gambaran terkait rancangan yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi kampus freelance. Jadi untuk SRS ini akan digunakan oleh stakeholder-stakeholder yang akan terlibat dalam pembuatan aplikasi kampus freelance ini. Jadi di sini seperti yang dijelaskan pada bagian 1.3 di sini untuk SRS ini ditujukan kepada tim developer, project manager serta pengguna-pengguna dari kampus freelance itu sendiri yang di sini terdiri dari job seeker dan job poster. Jadi untuk lingkup produk kampus freelance ini sendiri, yang pertama adalah Civitas Akademika ITS. Yang kedua, kampus freelance ini hanya digunakan untuk kegiatan pencarian dan penawaran pekerjaan freelance yang berada dalam cakupan kampus ITS. Yang ketiga, di sini aplikasi kampus freelance dapat diakses melalui browser maupun perangkat mobile maupun desktop selama terhubung ke internet. Dan yang terakhir, setiap konten pada kampus freelance baik dari lowongan maupun profil pengguna harus mematuhi aturan dan etika kampus yang berlaku. Jadi di sini fungsi dari kampus freelance ini adalah menghubungkan mahasiswa dengan dosen atau organisasi kampus yang membutuhkan layanan-layanan maupun yang sedang mencari layanan. Jadi kampus freelance ini ditujukan bagi pemberdayaan mahasiswa di ITS ini sendiri. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi yang ada pada kampus freelance ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama dari manajemen akun pengguna, baik dari pencari pekerjaan yaitu job seeker maupun yang mengunggah pekerjaan itu sendiri atau job poster. Yang kedua dari pembuatan dan publikasi proyek, pencarian dan pelamaran proyek ini untuk job seeker. Yang keempat untuk manajemen proyek dan komunikasi antara job poster dan job seeker, pengunggahan dan penyerahan hasil kerja ketika pekerjaannya itu sendiri sudah diselesaikan. Lalu yang keenam, sistem pembayaran dan escrow ini pada kampus freelance itu diterapkan sistem pembayaran pihak eksternal. Dan yang ketujuh, ini penilaian dan ulasan ketika proyek sudah diselesaikan. Yang kedelapan, pelaporan dan moderasi. Yang kesembilan, dashboard admin. Jadi admin di sini berperan untuk menanggapi ketika ada laporan-laporan yang diterima. Dan yang terakhir itu untuk dari segi keamanan dan privasi untuk data-data penggunanya sendiri. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk kategorisasi pengguna di kampus freelance ini terbagi jadi tiga, dari job seeker, job poster, dan juga admin yang menjadi penengah. Jadi di sini pada SRS ini juga sudah disusun beberapa foto untuk interface-nya ini sendiri. Untuk interface ini sendiri nanti akan dijelaskan secara lebih detail pada akhir video. Jadi yang pertama ada dari halaman depan, halaman beranda, dari halaman login, halaman utama ketika pengguna sudah login atau sign up, halaman chat, profile user, halaman pencari dan juga halaman pencarian. Kita masuk ke user specification yang ada pada aplikasi kampus freelance ini sendiri. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelum kita lanjut ke user interface atau sistem prototype kita, di sini saya ingin menjelaskan kalau misalkan kita ada beberapa fitur sistem dan saya akan menjelaskan beberapa use case specification dari kamus freelance tersebut. Yang pertama itu ada fitur sistem atau use case specification registrasi akun, login, dan pembuatan profil yang deskripsi dan prioritasnya ini fitur ini mengharuskan pengguna untuk mendaftarkan akun menggunakan email kampus yang valid. Setelah itu, melengkapi informasi profil pribadi seperti nama lengkap, instansi, kontak, dan bio singkat lainnya. Fitur ini bersifat kritis karena merupakan pintu masuk utama bagi seluruh pengguna sistem dengan prioritas yang tinggi. Urutan stimulus atau responnya itu yang pertama user mengakses website kampus freelance, lalu yang kedua sistem menampilkan halaman login, lalu user memasukkan email kampus dan password, dan yang keempat sistem memverifikasi data login, dan yang kelima jika sistem membaca itu valid, sistem menampilkan halaman dashboard utama, dan yang keenam user berhasil login dan dapat mengakses fitur utama aplikasi,
Dan yang ketujuh, user login ke dalam website kampus freelance. Dan yang kedelapan, sistem menampilkan notifikasi bahwa profil belum lengkap. Dan kesembilan, user diarahkan ke halaman pengisian profil. Dan yang kesepuluh, user melengkapi data diri. Dan yang terakhir adalah sistem menyimpan data dan memperbarui status profil. Kebutuhan fungsionalnya ada 7, yang pertama itu ada sistem menyediakan form registrasi dengan validasi email kampus. Lalu yang kedua, sistem menyimpan akun pengguna ke database. Dan yang ketiga, sistem menyediakan form login. Dan keempat, sistem memverifikasi kredensial login pengguna. Kelima, pengguna dapat mengisi dan menyimpan nama lengkap, jurusan, nomor kontak, dan deskripsi singkat. Dan yang keenam, sistem menyimpan data profil pengguna ke database. Dan yang terakhir, pengguna dapat memperbarui informasi profil kapan saja. Dan untuk use case skenario-nya, di sini deskripsi singkatnya, user dapat mendaftar menggunakan email kampus yang valid dan login ke dalam sistem untuk mengakses fitur-fitur kampus freelance. Dengan precondition, pengguna belum memiliki akun untuk proses registrasi atau belum login jika sudah terdaftar. Di sini alur kegiatannya mulai dari aktor, yaitu user mengakses website kampus freelance, dilanjut oleh sistem. Sistem menampilkan halaman utama dengan opsi daftar dan login. Yang ketiga, user memilih daftar. Dan yang keempat, sistem menampilkan form registrasi. Yang kelima, user menampilkan email kampus dan password. Yang keenam, sistem memvalidasi email kampus dan menyimpan data akun. Yang ketujuh, user memilih login dan memasukkan email setelah password. Yang kedelapan, sistem memverifikasi kredensial dan mengarahkan ke dashboard. Yang kesembilan, user berhasil login dengan akun baru. Kesepuluh, sistem mendeteksi bahwa profil belum lengkap. Lalu sistem mengarahkan ke halaman pembuatan profil. Yang ke-11, user melengkapi data profil dan mengeklik simpan. Yang ke-12, sistem memvalidasi dan menyimpan data, lalu sistem menampilkan halaman profil lengkap. Alur pengecualiannya ada 10. Yang pertama, email user bukan email kampus. Yang kedua, email user terdaftar. Yang ketiga, user memasukkan password yang salah. Yang keempat, tidak ada koneksi internet. Dan yang kesembilan, data user tidak lengkap. Post conditionnya, setelah itu pengguna telah berhasil mendaftar atau login masuk ke halaman utama kampus freelance, dan data profil pengguna berhasil disimpan dan pengguna memiliki profil lengkap. Lalu yang kedua, ada mengunggah portofolio dengan deskripsi dan prioritas. Jika fitur ini itu memungkinkan job seeker untuk mengubah portofolio sebagai bukti kompetensi mereka. Portofolio dapat berupa file atau tautan URL yang menggambarkan hasil kerja sebelumnya. Portofolio penting untuk membantu job poster dalam menilai kualitas dan relevansi kemampuan kandidat. Prioritas ini kita tentukan dengan prioritas yang sedang. Urutan stimulusnya ada 9, dan kebutuhan fungsionalnya ada 3, yaitu FR8, FR9, dan FR10. Use case skenario-nya itu memiliki deskripsi singkat, yaitu job seeker dapat menambahkan portfolio ke dalam profil sebagai referensi kemampuan. Lalu preconditionnya, di sini pengguna job seeker telah login ke sistem. Dengan alur kegiatan dimulai dari aktor, yaitu job seeker mengakses halaman profil, lalu sistem menampilkan informasi profil. Yang ketiga, job seeker memilih tab portofolio, lalu sistem menampilkan daftar portofolio dan menambah portofolio. Lalu selanjutnya job seeker mengeklik tombol tambah portofolio. Lalu yang keenam, sistem menampilkan form unggah portofolio. Yang ketujuh, job seeker memilih jenis input dan mengunggah file atau URL tersebut. Yang kedelapan, sistem memvalidasi format file atau URL. Yang kesembilan, job seeker mengeklik unggah. Dan yang ke-10, sistem menyimpan data ke database dan menampilkan portofolio baru di daftar. Yang ke-11, job seeker dapat merevisi dengan mengeklik tombol edit atau hapus. Yang ke-12, yang terakhir, sistem menampilkan form edit atau konfirmasi hapus. Alur pengecualiannya itu ada 3. Yang pertama, job seeker mengunggah file dengan format tidak valid. Lalu yang kedua, job seeker memasukkan URL yang tidak valid. Dan yang ketiga, job seeker menekan tombol unggah saat koneksi internet terputus. Post condition, di sini portofolio berhasil ditambah dan dapat dilihat oleh pengguna maupun job poster. Lalu yang ketiga ada update portfolio. Ini adalah showcase dari use case specification yang terakhir dari 14 lainnya. Dan memiliki deskripsi dan prioritas, yaitu fitur ini memungkinkan job seeker untuk memperbarui informasi portfolio yang sebelumnya telah diunggah, dan pengguna dapat mengubah file, deskripsi, atau tautan URL sesuai perkembangan kemampuan dan proyek yang telah dijalani. Dengan prioritas kita tentukan sedang. Lalu urutan stimulusnya ada 9.
Lalu kebutuhan fungsionalnya hanya satu, yaitu FR10, yang dimana pengguna dapat menghapus atau memperbarui item portfolio. Use case skenario-nya memiliki deskripsi singkat, yaitu job seeker dapat memperbarui atau menambahkan portfolio mereka ke profil mereka. Lalu preconditionnya yaitu user sudah login ke sistem dan berada di halaman profil. Dan alur kegiatannya dimulai dari aktor, yaitu user mengakses halaman profil pribadi, lalu sistem menampilkan informasi profil dan daftar portofolio, dan yang ketiga, user mengeklik tombol edit portofolio, keempat sistem menampilkan form edit portofolio, yang kelima user mengisi atau mengubah data portofolio, lalu sistem menunggu hingga form diisi dengan lengkap. Yang ketujuh, user menekan tombol simpan, dan yang kedelapan, sistem memvalidasi input dan menyimpan ke database lalu menampilkan notifikasi bahwa portofolio berhasil diperbarui. Alur pengecualiannya hanya ada satu, yaitu user menekan simpan tanpa mengisi semua data atau file yang salah format. Dan sistem menampilkan pesan error dan meminta perbaikan input dari user tersebut. Dan post conditionnya di sini yaitu portofolio berhasil diperbarui dan tampil pada profil pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama ada performance requirement. Performance requirement menunjukkan sejauh mana website kampus freelance mampu merespon interaksi pengguna dengan cepat dan stabil. Lalu non-functional requirement selanjutnya ada security requirement. Security requirement ini menunjukkan sejauh mana sistem kampus freelance menjaga keamanan data dan aktivitas penggunanya. Lalu yang ketiga ada usability requirement. Usability requirement ini menunjukkan seberapa mudah dan intuitif website kampus freelance digunakan oleh pengguna, termasuk mahasiswa baru sekalipun. Yang keempat ada reliability requirement. Reliability requirement ini menunjukkan tingkat keandalan website kampus freelance dalam menjaga kesediaan layanan dan kestabilan sistem. Yang kelima ada privacy requirement. Privacy requirement menggambarkan tingkat perlindungan terhadap data pribadi dan aktivitas pengguna di platform kampus freelance. Yang keenam ada maintainability requirement. Maintainability requirement ini menunjukkan sejauh mana website kampus freelance mudah untuk dipelihara, diperbarui, dan dikembangkan seiring waktu. Lalu yang ketujuh ada scalability requirement. Scalability requirement ini menunjukkan kemampuan platform kampus freelance dalam menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan peningkatan beban kerja tanpa menurunkan performa sistem. Yang kedelapan ada accessibility requirement. Accessibility requirement ini menunjukkan kemampuan platform kampus freelance untuk diakses dan digunakan secara optimal oleh semua pengguna. Lalu yang kesembilan ada auditability requirement. Auditability requirement ini menunjukkan kemampuan platform kampus freelance dalam mencatat, melacak, dan merekam setiap aktivitas penting yang terjadi di sistem untuk keperluan penguasaan dan evaluasi. Oke, jadi saya sekarang akan mendemonstrasikan UI dari website kampus freelance. Jadi di sini merupakan halaman depan. Di halaman depan terdiri dari search bar dan kategori-kategori dari project-project yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman sign up dengan mengklik tombol sign up. Nah, di halaman sign up kita disuruh untuk memasukkan email, username, dan password untuk membuat akun. Jika kita sudah mempunyai akun, kita dapat mengklik sign in. Nah, setelah kita klik sign in atau sign up, kita akan dibawa ke halaman utama atau homepage. Di homepage ini ada proyek yang direkomendasikan oleh sistem untuk kita. Lalu di bagian kanan sini ada kategori-kategori proyek yang tersedia. Nah, jika kita ingin mencari proyek yang kita inginkan, kita dapat mengklik search bar di atas ini. Nah, setelah kita mencari proyek apa yang kita inginkan, di sini ada fitur filter. Kita dapat menentukan mau range gajinya, lalu mau deadline, kita dapat menentukan deadline-nya sama tipe proyeknya. Lalu di sini kita akan masuk ke halaman profile dengan klik logo profile di kanan atas. Nah, di halaman profile ini ada sedikit penjelasan tentang usernya, lalu project-project apa saja yang sudah dipost oleh user ini, lalu terdapat rating user ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman
live chat dengan halaman chat dengan ngeklik tombol chat di atas ini. Nah, di halaman chat ini, di bagian kiri terdapat isi chat antara dua user. Lalu di bagian kanan ada history chat, user mana saja yang pernah kita hubungi dan pernah menghubungi kita. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai use case diagramnya. Jadi use case diagram kami ini terdiri dari beberapa package. Yang pertama di sini adalah package authentication and profiling. Nah, di package ini terdapat 3 use case, di mana yang pertama itu adalah registrasi dan login akun serta pembuatan profil. Use case ini dimiliki oleh 3 aktor. Yang pertama yaitu job poster, job seeker, dan admin. Nah, selanjutnya ada use case mengunggah portofolio dan memperbarui item portofolio. Nah, ini dimiliki oleh aktor job seeker. Jadi, ketika job seeker ini mengunggah portofolio, job seeker ini dapat memiliki opsi untuk dapat bisa memperbarui item portofolio. Oke, next package-nya di sini adalah project marketplace, di mana berisi 3 use case. Yang pertama, cari proyek, yaitu yang bisa dilakukan oleh job seeker, posting proyek yang bisa dilakukan oleh job poster, dan lamar proyek yang bisa dilakukan oleh job seeker. Oke. Selanjutnya package project collaboration. Nah, project collaboration ini terdiri dari 6 use case. Yang pertama yaitu ada live chat via menu dan live chat via profil. Nah, jadi kenapa kita bisa jadi 2? Karena seperti yang sudah dijelaskan di UI-nya tadi, kita bisa ngechat itu via dari menu, dan juga ketika kita dari profilnya kita bisa langsung ngechat orang yang diinginkan. Nah, ini bisa dilakukan oleh job seeker maupun job poster. Nah, setelah itu ada use case kirim hasil pekerjaan dan kirim revisi yang bisa dilakukan oleh job seeker. Jadi, job seeker ini dapat mengirim hasil pekerjaan, dan setelah dia mengirim hasil pekerjaan, dia dapat memiliki opsi untuk dapat mengirim revisi. Selanjutnya use case selanjutnya itu adalah atur milestone dan deadline yang dapat dilakukan oleh job poster, serta job poster juga bisa untuk meminta revisi. Kita lanjut ke package selanjutnya, itu adalah transaction and rating. Nah, di sini terdiri dari 4 use case, yang mana ada yang pertama itu lakukan pembayaran yang dapat dilakukan oleh job poster. Selanjutnya terima pembayaran yang bisa dilakukan oleh job seeker, dan beri rating dan ulasan yang bisa dilakukan oleh job poster maupun job seeker. Jadi job poster bisa menilai job seeker, dan job seeker juga bisa menilai job poster. Selanjutnya juga job poster dan job seeker di sini bisa melihat riwayat transaksi dan riwayat proyek. Dan package terakhir di sini adalah mengenai reporting dan moderation. Jadi di sini terdiri dari 2 use case, di mana job poster dan job seeker ini dapat melaporkan freelancer atau proyek. Jadi job poster dapat melaporkan freelancer, dan job seeker pun bisa melaporkan proyek yang sedang dijalaninya. Nah, adminnya ini terdapat use case tinjau dan tindak laporan pengguna. Jadi ketika sudah dilaporkan ini, si admin ini dapat meninjau dan menindak laporan dari pengguna. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.